Kita semua. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali bersama-sama dengan kami untuk beribadah di Jemaat Rantepao. Adapun penekanan warta jemaat pada hari ini, Minggu 16 Mei 2021 adalah sebagai berikut. Poin yang keempat, kebaktian rumah tangga Selasa 18 Mei 2021 dan Kamis 20 Mei 2021. Poin B, nyanyian Mazmur Kidung Jemaat. Poin yang ke-17, kegiatan pelayanan usia indah Lansia Jemaat Rantepao. Kebaktian lansia dan posyandu lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan hari Senin 17 Mei 2021 pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah dengan pelayan Pendeta Tabita Mangawa STH. Harap Bapak Ibu lansia Jemaat Rantepao untuk menghadiri persekutuan kebaktian tersebut di Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao. Tuhan memberkati. Poin yang ke-18, berita PPGT Jemaat Rantepao. Pertemuan bulanan PPGT Jemaat Rantepao edisi Mei 2021 dilaksanakan pada hari Senin 17 Mei 2021 pukul 16 waktu Indonesia bagian tengah di Gedung Gereja Toraja Jemaat Malango atas perhatian kehadiran anggota PPGT Jemaat Rantepao. Poin yang ke-19, berita PWGT Jemaat Rantepao. Pertemuan bulanan PWGT Jemaat Rantepao dirangkaikan dengan Hari Ketuanan Roh Kudus akan dilaksanakan pada hari Rabu 19 Mei 2021 pukul 16 waktu Indonesia bagian tengah di Gedung
Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Pelayan pengurus PWGT Klasis Rantepao sekaligus rangkaikan dengan sosialisasi visi misi dan tata kerja PWGT. Pelayan liturgis pengurus PWGT Klasis Rantepao dan konsumsi PWGT kelompok pelayanan 1. Atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota PWGT Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Yang kedua, ibadah kasih pulungan Samalele PWGT seklasis Rantepao dirangkaikan dengan ibadah Hari Ketuanan Roh Kudus yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 23 Mei 2021 pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah di Gedung Gereja Toraja Jemaat Malango. Pelayan PWGT Jemaat Buntu Pasele, paduan suara PKBGT Jemaat Elim Rantepao, paduan suara PWGT Jemaat Elim Rantepao. Peserta ibadah masing-masing 10 orang setiap jemaat dan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker dan jaga jarak. Poin yang ke-21, kelas katekisasi. Kelas katekisasi kembali dibuka bagi warga jemaat yang rindu untuk mengikutinya dan diharapkan mendaftarkan pada tata usaha Jemaat Rantepao setiap jam kerja dengan membawa fotokopi surat baptis dan akte kelahiran. Poin yang ke-22, Komisi 2 Diakonia dan Pekabaran Injil. Bersyukur atas kemurahan hati yang Roh Kudus tumpahkan dalam setiap diri segenap warga Jemaat Rantepao yang selama 5 minggu telah turut berperan mendukung Komisi Diakonia dan PI dalam penggalangan dana untuk kaum lemah. Penerima Diakonia Jemaat Rantepao dan kegiatan PI melalui aksi masak di setiap jam ibadah. Yang kedua, dalam rangka pelaksanaan program PI ke dalam, Jemaat Rantepao melalui Komisi 2 mengundang majelis gereja untuk mengikuti pelayanan PI dari Evangelist Exploration, yakni Share It, yang akan dilaksanakan di gedung pelayanan mulai tanggal 30 sampai dengan 5 Juni pukul 13 sampai dengan 15.30. Poin yang ketiga, pelayanan pemberkatan nikah. Pelayanan pemberkatan nikah kepada warga jemaat. Kelompok pelayanan 1 dan 6 yaitu Saudari Milka Parante, anak dari Bapak S. Sesa, dan Ibu Martina Rante dengan Saudara Enos Selo, anak dari Bapak Peter Bodo dan Ibu Lena Bokna, yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 22 Mei 2021 di Gedung Jemaat Rantepao, Klasis Rantepao. Resepsi pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 22 Mei 2021 pukul 12.30 sampai selesai di Hotel Hiltra Toraja. Yang ke-24, Lentera Malam Jemaat Rantepao. Berdasarkan hasil rapat tim Lentera Malam bahwa penyiaran Lentera Malam disiarkan 1 kali seminggu dengan beberapa usul yang masuk. Terima kasih atas perhatian kita sekalian, Tuhan memberkati. Poin yang ke-25, pundi khusus atau pundi 4. Pundi khusus pada hari ini diperuntukkan kepada Panitia Sinode Am Gereja Toraja yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan 27 Juli 2021 di Jemaat Kanuruan Klasis Nonongan Salu. Atas dukungan dan partisipasi warga jemaat diucapkan terima kasih. Poin yang ke-26, Komisi Verifikasi Jemaat Rantepao, pelatihan teknis pada semua bendahara dalam lingkup Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Rabu 26 Mei 2021 pukul 9 di Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao. Poin yang ke-28, penerimaan siswa baru kelompok bermain Talita Kum Jemaat Rantepao.
Kelompok bermain Talitakum Jemaat Rantepau menerima siswa baru tahun ajaran 2021 dari usia 3 sampai 6 tahun. Kepada Bapak Ibu yang mendaftarkan anaknya, silakan langsung menghubungi yang tertera. Silakan Bapak Ibu menghubungi Ibu Miske Pangimalan, Kepala Sekolah Kelompok Bermain Talitakum Jemaat Rantepau. Demikianlah penekanan warta jemaat pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Mari kita persiapkan hati, pikiran, diri kita. Kita akan bersama-sama masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini. Pujilah Tuhan, hai segenap umat yang dikasihinya. Pujilah Dia oleh karena pengasihannya. Allah yang dahsyat, Allah yang begitu kaya akan kasih dan rahmat-Nya, terus melimpah di kehidupan kita, hingga patutlah kita bersyukur, kita memuji, mengagungkan nama-Nya dengan segenap hati dan jiwa. Kita percaya kepada sumber kehidupan, sumber berkat dan segala yang kita nikmati dalam kehidupan kita. Mari dengan hati gembira kita memuji Dia. Saya jemput kita bangkit berdiri. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Silakan duduk. Kita akan bersama-sama bermazmur dari kitab Mazmur Pujian, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita akan membacanya secara berbalasan. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan demikian.
jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Demikian pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. berbahagialah yang di jalannya. Saudara, kita berdiri mendengarkan perintah mengasihi. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak tepi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebagai manusia yang terbatas, kita seringkali secara sadar maupun tidak sadar melakukan perbuatan dosa yang mendukakan hati Tuhan. Untuk itu dengan penuh kerendahan hati, mari kita datang kepadanya dan mengaku segala dosa kita di hadapannya. Kami mengaku bahwa kami telah berdosa di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Bapa, menurut rahmat-Mu yang besar. Berumuran dosa
kepada kamu semua yang tunduk dalam pengakuan dosa, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, saat ini kita akan memberikan ungkapan syukur kita, persembahan kita kepada Tuhan, sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan atas kasih setia, penyertaan dan berkat Tuhan yang senantiasa kita alami di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sebelumnya kita diingatkan oleh firman Tuhan dari Mazmur pasal 9 ayat 2 sampai 3. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Sambil kita memberikan persembahan, kita melakukan tabuh gendang. Bunyikanlah, tembus kejar.
Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dengan penuh ungkapan syukur menabuh gendang, kami meyakini berkat dan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan memberikan kami kesempatan pagi ini untuk mempersembahkan diri kami, mempersembahkan berkat yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kiranya Tuhan berkati agar dapat dipakai untuk pelayanan-Mu. Dan berkat-berkat yang ada pada kami dapat kami pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan, dan ajar kepada kami selalu bersyukur atas kasih karunia daripada-Mu. Dalam Yesus Kristus kami datang kepada Bapa di surga. Amin. Ya Tuhan, hanya inilah. Pujian hormat terimalah ya Tuhan sumber segala berkat di tiap waktu dan tempat. Mari bersyukur kepadamu. Saudara, kita siapkan diri kita untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. 3 bagian Alkitab yang akan kita baca bersama. Pertama, Kisah Rasul pasal 1 ayat 15 sampai 26. Bacaan kedua 1 Yohanes 5 ayat 9 sampai 12. Dan bacaan ketiga, bacaan Injil Yohanes 17 ayat 6 sampai 19. Kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkannya. Ya Allah Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami. Berilah hikmat kepada kami untuk mengerti, memahami, dan menghayati makna firman Tuhan hari ini. Dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Juga menolong hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu ini menurut maksud dan kehendak-Mu saja. Biarlah firman-Mu sungguh berbicara kepada kami dan mengubah hidup kami menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Berfirmanlah ya Tuhan, oleh karena kami semua telah sedia mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa. Amin. Pembacaan pertama dari Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai ke 26. Firman Tuhan, Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Hai saudara-saudaraku, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama,
artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikian firman Tuhan. Pembacaan yang kedua terambil dari pertama Yohanes pasal 5 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-12. Pertama Yohanes pasal 5 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Amin, firman Tuhan. Pembacaan Injil hari ini, Yohanes 17 ayat 6 sampai ayat yang ke-19. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia ini aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan Engkau telah dipermuliakan, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia,
tetapi mereka masih ada di dalam dunia dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama-sama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Dan aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikianlah pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Sampai di situ pembacaan kita. Berbahagia yang mendengarkan firman Tuhan kalau ia menghayati dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Kurre sumanga puang. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan pembacaan kita hari ini bertitik tolak dari bacaan utama kita 1 Yohanes 5 ayat 9 sampai 12 dengan tema perenungan kita hari ini, percaya kepada sumber kehidupan, umpatongan otona katuan. Saudara-saudara yang kekasih, percaya berarti mengakui atau yakin bahwa sesuatu atau seseorang itu benar. Memastikan kemampuan dan kelebihan sesuatu atau seseorang bahwa dapat memenuhi harapan kita. Jadi percaya berarti tidak ragu atau tidak meragukan sesuatu atau seseorang dalam kehidupan ini. Melalui suratnya, Rasul Yohanes mengajak para pembacanya dan mengajak kita semua untuk percaya kepada sumber kehidupan. Yang dimaksud sumber kehidupan tidak lain adalah Yesus, Anak Allah. Pertanyaan adalah, mengapa kita harus mempercayai Yesus sebagai sumber kehidupan? Apa maksudnya? Kalau Yesus disebut sumber kehidupan atau sumber hidup. Pertama-tama Yohanes mengatakan bahwa karena ada kesaksian Allah. Kalau kita membaca keseluruhan perikop ini, mulai dari ayat 6, kita akan menemukan 10 kali kata kesaksian disebut oleh Yohanes. Bagi Yohanes kesaksian itu sangat penting. Yang membuat manusia percaya kepada Yesus dan kemudian bersaksi.
percaya dan bersaksi sebagai akibat percaya kepada Yesus. Para rasul dan orang beriman bersaksi karena percaya kepada Anak Allah. Dan di balik kesaksian itu, Allah sendiri bekerja. Ia berbicara mengenai kesaksian air, darah, dan roh. Kalau kita membaca sebelum pembacaan kita tadi, kesaksian air dan darah menunjuk kepada Yesus sendiri. Ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes membaptis di Sungai Yordan, Roh Allah atau Allah sendiri memberi kesaksian tentang Yesus. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Matius 3 ayat 17. Kesaksian darah menunjuk kepada pengorbanan Yesus Kristus. Bahwa ia telah mengorbankan dirinya, darahnya, untuk kita. Dalam ayat 9 dikatakan bahwa kita menerima kesaksian manusia tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Yang berarti bahwa di balik semua kesaksian itu Allah bekerja sehingga dapat dikatakan bahwa Allah sendiri yang bersaksi. Yang membuat manusia percaya dan kemudian bersaksi karena percaya. Inti kesaksian Allah adalah bahwa Allah memilih anaknya melaksanakan rencananya atas dunia dan atas manusia. Kemudian dalam ayat 11 dikatakan, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal. Hidup kekal itu adalah milik Allah. Karena dialah satu-satunya yang kekal. Hidup kekal adalah kehidupan Allah sendiri. Tapi kemudian Allah yang kekal itu mengaruniakan hidup yang kekal itu kepada kita melalui anaknya. Anak Allah yaitu Yesus Kristus. Hidup kekal diberikan kepada kita dengan jalan pengorbanan di Bukit Golgota. Kita sudah mati karena dosa-dosa kita. Diselamatkan, dibebaskannya dari kematian dan kebinasaan. Ia memberikan hidup kekal, yang berarti ia membawa kita kembali ke dalam persekutuan dengan Allah, menjadikan kita milik kepunyaannya, seperti yang dikatakan oleh doa Tuhan Yesus, bahwa murid-muridnya adalah miliknya, milik yang diterima dari Bapaknya, yang berada dalam persekutuan dengan Dia. Persekutuan yang tidak dapat dipisahkan atau ditiadakan oleh apapun. Itu kesaksian Paulus dalam Roma 8. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus. Begitulah Dia menganugerahkan kehidupan kekal kepada kita. Ingat, menganugerahkan berarti Dia memberikan kepada kita, bukan sesuatu yang kita usahakan sendiri. Kita adalah penerima anugerah. Anugerah keselamatan. Anugerah kehidupan kekal. Melalui anak Allah, semua itu kita terima, kita alami, kita nikmati. Itulah sebabnya anak Allah itu disebut sumber kehidupan. Kita hidup karena Dia dan oleh Dia. Anugerah itu kita terima karena Dia. Dia menjadi sumber kehidupan kita. Satu-satunya hanya melalui Dia. Tidak ada yang lain. Hidup kita hanya oleh Dia.
karena Dia. Tidak ada yang lain. Yang berikut saudara-saudara ialah bahwa oleh anak Allah itu kita mengenal Allah. Mengenal Allah yang benar. Yohanes menyaksikan dalam Injilnya, tidak seorang pun melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah, dialah yang menyatakannya. Yohanes 1 ayat 18. Anak saja yang mengenal Bapa secara sepenuhnya. Dan karena itu dia saja yang dapat menyatakan siapa Bapa itu kepada kita. Dalam percakapan dengan murid-muridnya, Yesus mengatakan, sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Yohanes 14 ayat 7. Kemudian dalam ayat 9 dia mengatakan, barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Dan Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup, dan tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada jalan lain. Hanya Yesus Sang Anak yang dapat membawa kita kepada Bapa, mengenal Bapa. Hidup kekal kita terima karena mengenal Bapa. Tanpa mengenal Dia kita tidak mungkin mengenal, tidak mungkin menerima anugerah keselamatan, anugerah kehidupan kekal. Karena Yesus membuat kita mengenalnya. Sehingga kita menerima kehidupan kekal, hidup yang kekal. Hal yang ketiga, saudara-saudara, kehidupan yang dianugerahkan itu kita terima melalui percaya. Percaya kepada anak Allah. Dengan percaya kepada anak Allah, keselamatan atau hidup kekal kita terima dan kita miliki. Dan ingat, hidup kekal itu berkaitan langsung dengan kehidupan kita kini dan di sini. Bukan nanti. Bukan besok, bukan lusa, bukan nanti. Atau kita katakan, nanti sesudah kematian baru kita menikmati kehidupan yang kekal. Tidak. Ini soal sekarang. Soal keputusan kita sekarang. Karena Yesus mengatakan, barang siapa percaya kepada anaknya beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa yang tidak taat kepada anaknya tidak akan melihat hidup. Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya memperoleh hidup yang kekal. Memperoleh. Barang siapa yang tidak taat. Tidak taat. Sudah disebut orang Kristen, tapi tidak taat. Artinya tidak percaya. Ini kaitan hidup kita sekarang, kini dan di sini. Kehidupan kekal yang kita terima sekarang ini, yang kita hidupi sekarang ini, itulah yang menuju kepada kesempurnaannya. Yang akan kita alami kalau kita sudah berjumpa muka, bertatap muka dengan Yesus. Berjumpa dengan Dia di rumah Bapa. Di sorga kekal. Kita tidak bisa bicara mengenai hidup kekal nanti. Yang akan disempurnakan nanti kalau kita tidak memiliki hidup kekal itu sekarang ini. Tidak ada yang akan disempurnakan kalau kita tidak memiliki sekarang ini. Dengan demikian, saudara-saudara, yang dikatakan ialah
bahwa tidak asal disebut orang Kristen, tidak hanya asal mengikut Yesus, tidak asal didaftar di gereja. Tapi ini soal percaya. Apa yang dimaksud dengan percaya? Percaya di dalam anak Allah. Percaya di dalam Dia berarti menerima Kristus secara totalitas dalam kepercayaan yang sepenuh-penuhnya. Secara total. Juga berarti kita mempercayakan diri kepadanya secara total. Mengikatkan diri dengan Dia. Jadi bukan setengah-setengah. Percaya bukan setengah-setengah. Percaya di dalam Dia. Berarti kita mempercayakan diri sepenuh-penuhnya kepadanya dan mengikatkan diri kita kepadanya. Percaya di dalam anak Allah berarti kita menjadikannya fokus hidup kita, bahwa hidup kita sepenuhnya terarah kepadanya. Daripadanya lah kita senantiasa menantikan pertolongan, menantikan berkat dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain, tidak ada sumber berkat dan sumber pertolongan yang lain. Hanya Dialah satu-satunya sumber kehidupan kita, sumber pertolongan kita, sumber berkat. Tidak ada yang lain. Memang sering kita tergoda untuk mengandalkan kekuatan-kekuatan lain. Bisa kekuatan diri sendiri, kehebatan diri kita sendiri. Atau kekuatan-kekuatan yang lain. Pertolongan-pertolongan yang lain dan sumber-sumber yang lain. Tetapi kalau itu terjadi berarti kita akan kehilangan anugerah keselamatan. Kehilangan hidup yang kekal. Karena itu dalam ayat 12 dikatakan, hanya satu yang terpenting dalam hidup kita ini adalah memiliki anak. Yang berarti memiliki hidup yang kekal. Hanya itu yang terpenting. Dan selanjutnya saudara-saudara, kita dipanggil merespon anugerah Allah itu. Untuk itulah kita belajar kepada pemazmur 1 tadi. Bagaimana kita merespon anugerah Allah, anugerah hidup kekal, anugerah keselamatan. Bagaimana kita menunjukkan bahwa kita sudah hidup dalam hubungan yang benar dengan Dia. Yaitu dengan menjaga diri, menjaga kekudusan hidup kita. Tidak duduk dengan pencemooh, tidak mengikuti nasihat-nasihat orang fasik, tidak ikut cara hidup mereka. Tetapi kesukaannya adalah Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Kesukaannya Taurat Tuhan itu berarti Taurat Tuhan, firman Tuhan, kehendak Tuhan menerangi hidupnya. Menerangi dan dituntun oleh firman Tuhan. Dituntun oleh Tuhan. Sehingga hidupnya benar di hadapan Tuhan. Dan itu sebabnya dikatakan dia berbahagia. Berbahagia karena dia tahu bahwa hidupnya benar. Itulah kebahagiaan. Atau seperti dikatakan dalam ayat 2 sampai 3 pembacaan, sebelum pembacaan kita tadi, karena mesti dilihat dalam satu kesatuan. Percaya kepada sumber hidup berarti mengasihi Allah dan mengasihi anak-anak Allah. Mengapa mengasihi anak-anak Allah? Karena kita adalah keluarga Allah. Mengasihi adalah bukti bahwa kita adalah sudah berada di dalam persekutuan dengan Dia.
sudah memiliki hidup yang kekal. Ingat Yohanes mengatakan, tidak mengasihi berarti kita tidak mengenal Allah. Mengasihi berarti mengenal Allah. Dan berarti kita tidak memiliki kehidupan yang kekal. Kita berusaha menjalani hidup kita sebagai hidup yang berkenan kepada Allah. Menjalani hidup ini sebagai hidup yang bersaksi. Semua waktu dan tempat, semua adalah untuk bersaksi. Demikian Yesus mengutus murid-muridnya. Seperti yang dilakukan oleh para rasul dan murid-murid Yesus sendiri. Menjalani hidup sebagai anak Allah yang telah memiliki kehidupan yang kekal. Ya, ada tantangan, ada pergumulan. Menjalani hidup sebagai anak-anak Allah yang telah memiliki kehidupan kekal. Ada pergumulan, ada tantangan. Ada permusuhan dari dunia. Yesus mengatakan, dunia memusuhi mereka, memusuhi Yesus dan murid-murid. Kan mereka bukan berasal dari dunia ini. Karena itu dunia membencinya. Dunia menyakitinya. Tapi untuk itulah Yesus berdoa bagi murid-muridnya dan berdoa bagi gerejanya, berdoa bagi kita. Inti doa Yesus ialah supaya Bapa memelihara mereka dalam namanya. Ayat yang ke-11, Yohanes 17. Dan menjaga mereka dari segala yang jahat. Ayat 15 dari Yohanes 17. Yesus tahu keterbatasan, kelemahan, kekurangan murid-muridnya. Yesus tahu ketidaksanggupan kita menghadapi tantangan dan pergumulan, karena itu ia berdoa. Yang berarti ia hadir terus menyertai, menopang kita dalam perjalanan kehidupan ini. Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini memanggil kita untuk percaya kepada sumber kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Dan menjalani hidup kita sebagai hidup yang merespon, yang bersaksi tentang anugerah itu. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang memberi dampak bagi sesama dan membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari saudara-saudara kita masuk dalam saat teduh. Kita bercermin dari firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan bersama dan renungkan bersama. Kita bertanya pada diri masing-masing pertanyaan evaluatif. Adakah sungguh kita percaya kepada sumber kehidupan, yaitu Tuhan Yesus Kristus? Adakah kehidupan kekal itu sudah kita miliki? Dan adakah kita terus merespon hidup kekal itu? Merespon anugerah Allah dengan hidup memuliakan Dia, bersaksi tentang anugerahnya dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Mohonlah Roh Kudus untuk terus menuntun kita, agar hidup kita menjadi hidup yang terus percaya kepada sumber kehidupan, Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan mendoakan ada saudara-saudara kita yang dalam keadaan
sakit. Ada dalam warta jemaat ada 16 orang. Dan juga ada saudara-saudara kita yang berulang tahun, ada 43 orang yang berulang tahun. Dan kemudian kita akan berdoa bagi saudara-saudara kita. Dan yang menghadapi berbagai pergumulan dalam kehidupan ini. Dan pokok-pokok doa yang lain kita akan doakan bersama. Mari saudara-saudara kita naikkan doa kita berdoa. Segala puji dan ucapan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan. Oleh karena kami sungguh merasakan mengalami tuntunan dan pemeliharaanmu dalam sepanjang kehidupan kami hingga saat ini. Kami mengaku bahwa kami ada sebagaimana kami ada hanya karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan bersama. Kiranya Engkau melalui kuasa Roh Kudus-Mu terus menuntun kami, menguatkan kami untuk terus percaya kepada sumber kehidupan. Mempercayakan hidup kami hanya bersandar kepadanya dan hanya berharap daripadanya. Sebab hanya Dialah yang memberikan kehidupan kekal. Tolonglah kami Tuhan supaya hidup kami, baik secara pribadi maupun secara bersama, kehidupan perjuangan kami, pekerjaan kami, usaha-usaha kami lakukan dalam kepercayaan kepada sumber kehidupan, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kiranya Engkau terus menuntun, memimpin anak-anak kami semua yang sedang bertumbuh, yang sedang membangun kehidupan mereka melalui dunia pendidikan dan pekerjaan. Memberkati Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao dalam mengemban tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Ya Tuhan, di sorga kami berdoa bersama, mendoakan saudara-saudara kami yang berada di dalam keadaan sakit. Ada 18 orang yang tercatat dalam warta jemaat. Dan kami menyebut Ibu Marta Tira, orang tua dari Bapak Amengera yang dirawat di rumah. Bapak Yohanes Lembe, saudara dari Ibu Diaken Iren Pelisungan di ICU Rumah Sakit Jakarta. Dan juga kami berdoa untuk Ibu Ida Basiang yang sedang pemulihan di rumah. Bapak Simon Toto di Seko. Demikian juga dengan anak kekasih kami Pelin Sapan di Rumah Sakit Merampak. Ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan saudara-saudara kami ini. Dan mungkin ada saudara-saudara kami yang sedang mengikuti ibadah ini yang juga dalam keadaan sakit. Tuhan, Engkau kasihani mereka. Engkau berkati mereka semua. Engkau anugerahkan kesembuhan untuk mereka semua. Kami bersyukur dengan 43 orang saudara-saudara kami yang berulang tahun. Terima kasih untuk anugerah pertambahan usia untuk saudara-saudara kami ini.
Dan bersama dengan mereka kami bersyukur dan memohon kiranya Engkau hadir menyertai mereka lagi dalam perjalanan kehidupan mereka ke depan. Bapa Surgawi, kami bersama berdoa dan menyatakan duka cita bersama keluarga Penatua Mary Palamba, cucu dipanggil oleh Tuhan. Tuhan Engkau kuatkan dan hiburkan bersama dengan seluruh keluarga. Kami berdoa untuk para orang tua kami yang sudah lanjut usia, baik yang hadir bersama dengan kami dalam ibadah ini maupun juga yang tidak mungkin lagi, tidak dapat lagi hadir bersama dengan kami. Oleh karena fisik mereka sudah tidak memungkinkan. Tuhan, Engkau kuatkan mereka, Engkau teguhkan iman mereka untuk terus percaya bahwa Engkau mengasihi mereka. Tuhan di sorga, kami juga berdoa bersama untuk persiapan nikah saudara kami Enos dengan saudara kami Milka pada tanggal 22 Mei 2021. Kiranya Engkau memberkati rencana pernikahan ini. Kami juga berdoa bersama untuk tim COVID dan tim multimedia yang terus bekerja melayani. Tuhan, Engkau berkati mereka semuanya. Demikian juga pemerintah kami, Engkau kiranya berkati mereka untuk melaksanakan tugas pelayanan sebagai pemerintah, sehingga bangsa dan negara Indonesia tercinta ini semakin hari semakin mengalami damai sejahtera. Kami masih menyebut dalam doa kami salah seorang orang tua kami yang dalam keadaan sakit, ibu dari Ibu Adriana Bong, ibu mertua kami yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan, Engkau berkati, Engkau berikan kekuatan, kesembuhan. Ya Tuhan di sorga, kami bawa seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mohon penyertaan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Memberikan kami kekuatan, kesehatan, hikmat menjalani kehidupan ini. Inilah doa kami Tuhan, permohonan kami yang kami bawa kepada-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai semua. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdiri. Kita dengarkan petunjuk hidup baru. 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, kita menyanyikan 2 kali. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah Ia di tangan-Mu. Untuklah aku sesukamu, aku
Bentuklah aku sesukamu, aku nantikan sentuhanmu. Saudara yang kekasih, pergilah yakin dan percayalah kepada Dia sumber kehidupan. Dia yang akan senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Untuk itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Menutup ibadah kita pada siang hari ini, kita bersama-sama melakukan ku berserah kepada Allahku. Berserah kepada Allahku, di daratku, di laut menderu. Dia gede, tak berhenti, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, baik yang berada mengikuti ibadah di dalam gedung gereja Jemaat Rantai Paus saat ini, pun yang mengikuti ibadah live streaming dari rumah masing-masing atau tempat masing-masing. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita senantiasa. Cek. Bapak Ibu, ada kunci ketinggalan di dalam ruang gereja. Syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti